Iya, hadir semua ya. Iya, Hadir semua, alhamdulillah. Bu. Nah, hadir semua berarti semuanya sehat, bisa mengikuti pembelajaran hari ini, bisa masuk sekolah semuanya. Oke, nah sekarang pembelajaran hari ini tentang apa ya? Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu punya video. Kalian mengamati video ya. Ini ada video apa nih? Ibu punya video apa? Semuanya memperhatikan, mengamati videonya. Oke. Oke, sudah. Nah, itu video. Itu video apa yang kalian lihat di video tersebut? Coba, siapa? Jajanan pasar, Bu. Ya, Tika coba. Oh iya, jajanan pasar. Ya, Tika boleh izin menjawab, Bu? Iya, boleh. Ya, dari video tersebut itu yang saya amati ada beraneka ragam jajanan yang berwarna-warni, Bu. Ya, jajanan berwarna-warni ya. Makanan di sini berwarna-warni. Nah, terus apakah kalian pernah memakan makanan yang berwarna-warni seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya, Wayuni pernah. Taufan juga pernah. Iya. Saya juga, Bu. Pak. Oh iya, Wawan juga pernah. Iya, makan apa Wawan yang berwarna-warni? Bu, yang berwarna hijau itu kayak agar-agar itu. Oh iya, agar-agar yang warna hijau. Nah, sepertinya semuanya juga pernah memakan makanan yang berwarna-warni nih, karena menarik ya, warnanya menarik itu seperti, wah enak nih warna-warni gitu ya. Nah, iya. Oke, terus kira-kira kalian tahu nggak nih pewarna yang digunakan dalam makanan itu pewarnanya apa ya? Tahu atau tidak? Tidak tahu, Bu. Nah, Tidak tahu, Bu. Nah, untuk mempelajarinya itu, kita mempelajarinya hari ini. Untuk kalian tahu nih nanti pewarna apa ya yang terkandung dalam makanan tadi itu yang warna-warni, makanan yang kalian juga suka makan yang warna-warni. Nah, untuk mengetahui itu, kita belajar hari ini itu zat aditif pada makanan. Kita belajar zat aditif pada makanan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya. Jadi kalian itu diharapkan bisa apa nih dalam pembelajaran hari ini? Tuh. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan 4 jenis zat aditif berdasarkan fungsinya. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat merumuskan bagaimana cara mengetahui kandungan zat pewarna pada makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat memberikan solusi cara menguji kandungan zat pewarna pada makanan dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan dan uji kandungan zat aditif pada makanan, peserta didik dapat mengidentifikasi 2 jenis zat aditif, alami dan buatan, tepat. Yang terakhir, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil pengamatan mengenai zat aditif
yang terdapat pada makanan dengan lancar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini juga selama pembelajaran kalian itu dinilai. Apa saja nih yang dinilai? Yang pertama ada penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Kalau penilaian sikap itu dinilainya kapan Ibu? Nah, kalau penilaian sikap itu dinilainya saat pembelajaran. Jadi dari awal sampai akhir itu kalian dinilai nih sikapnya seperti apa. Baikkah atau main-main terus nih waktu pembelajaran gitu ya. Jadi sikapnya harus baik ya, karena dinilai sama Ibu nih sikapnya dari awal sampai akhir pembelajaran. Terus yang kedua itu penilaian pengetahuan. Nah, kalau ini nanti di akhir Ibu kasih evaluasi, dari dikasih soal ya, dikasih soal. Nah, untuk kalian jawab itu penilaiannya itu setelah pembelajaran. Terus yang ketiga itu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu saat kalian praktikum. Jadi penilaian kinerja. Bagaimana nih kinerja kalian selama praktikum? Itu jadi kalian harus nanti pas praktikum harus baik, harus bagus kinerjanya gitu ya. Karena dinilai saat praktikum itu dinilai tidak. Jadi harus baik bagus gitu ya. Oke, itu teknik penilaian. Jadi kalian itu dinilai selama pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu punya ini nih, punya tepuk ya untuk konsentrasi kalian. Konsentrasi kalian nih, konsentrasi atau tidak, semuanya harus konsentrasi. Ibu punya tepuk. Nah, kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, itu tidak tepuk tangan ya, tidak hening, tidak ada tepuk tangan. Oke, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita coba konsentrasi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, pinter. Semuanya sudah konsentrasi. Oke, pertahankan nih konsentrasinya. Tidak boleh main-main. Semuanya konsentrasi ke pembelajaran. Jangan mikirin apa ya yang di rumah atau mikirin apanya gitu ya. Mikirin pacarnya atau apa. Itu tidak boleh. Kita konsentrasi di sini di pembelajaran hari ini. Oke, sudah bagus konsentrasi. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembelajarannya. Di sini Ibu punya video. Coba perhatikan ya semuanya. Di sini Ibu punya video lagi nih. Coba semuanya perhatikan, lihat videonya. Paper warna-warni namun kita mesti lebih hati karena ada saingan oknum pengolah makanan menggunakan pewarna berbahaya. Tim menelusuri keberadaannya di masyarakat, apakah masih parah atau tidak? Untuk penelusurannya dalam laporan Selamat Siang Indonesia. Saja yang dilakukan para pembuat kuliner demi membuat makanan atau minuman olahannya terlihat menarik. Bentuknya yang unik, kemasannya yang kreatif, atau tampilannya yang dibuat warna-warni. Namun olahan makanan atau minuman berwarna ternyata tak selamanya aman. Lebih jika pewarna yang digunakan adalah buatan. Hasil lembaga riset Australia temukan 75% anak-anak alami peningkatan perilaku dan fokus pikiran saat berhenti konsumsi pewarna makanan buatan. Pewarna yang beredar di masyarakat sebenarnya ada 2 macam, alami dan buatan. Pewarna alami biasanya diambil dari sari-sari buah, aneka rimpang, atau daun tertentu. Sementara pewarna buatan biasanya dibuat dari sari-sari bahan alami yang ditambah perasa kimia dalam batas yang diperbolehkan. Namun belakangan yang bikin resah adalah oknum nakal yang menggunakan pewarna tekstil atau kimia lain
ke dalam campuran makanan atau minuman. Pemerintah setidaknya melarang penggunaan 4 jenis pewarna karena dianggap berbahaya, yakni rhodamine B, methanol yellow, alura red, dan sunset yellow. Tim Head mencatat dari tahun ke tahun terus saja ditemukan keberadaannya di masyarakat. Tahun 2019 di Yogyakarta misalnya. Kini Tim Head telusuri bagaimana peredaran makanan atau minuman berwarna di ibu kota. Cincau hijau ya? Dari bahan apa itu Pak? Cincau ya? Hah? Daun ya? Yang ada ini nggak? Kayak campurannya ada ya? Kalau ini apa nih Pak? Sirupnya dari bahan apa itu Pak? Oh semuanya gula. Semuanya itu berat, gula padi. Oh bahan alami Pak ya, tapi ini ya. Kalau kayak gini bisa pakai kayak campuran kayak pewarna buatan gitu nggak Pak? Nggak ada ya? Warna merah. Warna merah. Warna merah kan nggak ada. Kalau ini merahnya dari apa Pak? Buah naga. Oh, pakai alami buah-buahan ya? Nggak ada campuran kayak warna atau apa gitu ya? Itu tadi para pedagang makanan atau minuman ya. Tim Head telusuri lagi sejumlah pedagang di pasar kawasan Depok, Jawa Barat. Dari salah satu pedagang kami dapatkan kisah makanan atau minuman yang mungkin menggunakan pewarna berbahaya, biasanya pahit rasa. Yang paling pernah sekali juga ada di sini. Gimana cara membedakannya tuh, Bu? Biasanya dengan bau ya, dan makanan alami dia tidak terlalu berat. Kita biasanya Pertemuan dengan kandungan bahan yang sifatnya buatan sekali lagi bukannya dilarang loh ya, termasuk yang mengandung pewarna. Namun sebaiknya tetap saja supaya tenang gunakan bahan-bahan alami. Ya kita, Oktabari. Oke, itu tadi videonya. Dari video tersebut, coba kalian rumuskan masalah nih dari video tersebut. Apa rumusan masalah dari video tersebut? Coba, ayo siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu, Ella. Iya Ella, coba apa nih rumusan masalahnya? Tadi pas saya lihat videonya, saya buat rumusan masalahnya. Bagaimana cara mengetahui jenis pewarna pada makanan, Bu? Ya. Oh, boleh. Bagaimana cara mengetahui jenis pewarna pada makanan? Oke, itu Ella ya. Dari Ella. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo, tunjuk tangan. Oke, Yuli. Apa Yuli rumusan masalahnya? Dari Yuli nih. Yuli masih mute. Belum terdengar. Ya Bu, Oke. menurut saya Ya. rumusan masalahnya itu bagaimana cara menguji zat pewarna pada makanan, Bu. Ya, bagaimana cara menguji zat pewarna pada makanan. Oke, itu rumusan masalah dari Yuli. Ada lagi tidak? Ayo, siapa lagi? Oke, Taufan. Apa Taufan nih rumusan masalahnya? Kalau dari saya rumusan masalahnya bagaimana cara mengidentifikasi zat aditif pewarna pada makanan, Bu. Oh iya, itu dari Taufan ya. Bagaimana cara mengidentifikasi zat aditif pewarna pada makanan? Oke, ada beberapa rumusan masalah ya. Nah, kita simpulkan nih rumusan masalahnya apa? Bagaimana cara mengidentifikasi zat aditif pewarna pada makanan. Nah, setelah kalian merumuskan masalahnya, kalian nanti mencari solusinya dari rumusan masalah tersebut ya. Nah, solusinya nanti kalian setelah melakukan kegiatan literasi, kalian cari. Nanti berliterasi dulu. Nah, baru nanti kalian tentukan solusinya. Itu apa nih dari rumusan masalah yang telah
kalian buat, telah kita buat. Bagaimana cara mengidentifikasi zat aditif pewarna pada makanan. Nah, sekarang kalian berkelompok menjadi berapa kelompok? 5 kelompok ya. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok. Ya, Bu. Ya, oke, berkelompok ya. Sudah, Bu. Nah, sudah berkelompok. Nah, sekarang kalian melakukan kegiatan literasi dulu. Kalian bisa baca buku paket, bisa handout gitu ya. Nah, cari nih bagaimana solusinya untuk rumusan masalah yang tadi. Bagaimana cara mengidentifikasi zat aditif pewarna pada makanan. Oke, kalian berliterasi dulu ya. Ibu kasih waktu. Ya, Bu. Oke. Nah, sudah ya? Coba. Sudah, Bu. Oke, coba. Sekarang solusinya apa? Coba siapa yang mau menyampaikan solusinya itu apa ya? Coba. Saya Bu. Oke, boleh. Tiana. Oke. Apa Yustiana? Apa solusinya apa ya? Baik, solusinya dari kelompok saya, Bu, mengidentifikasi zat pewarna dengan cara menggunakan larutan basah, Bu. Iya, bisa menggunakan larutan Basah. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau menyampaikan Saya Bu, solusinya? Wahyuni. Oh, Wahyuni. Oke, Wahyuni apa? Ya, berdasarkan yang telah kami baca, kami bisa menguji dengan kandungan zat pewarna ini dengan menggunakan larutan kapur, Bu. Menggunakan larutan kapur. Ya. Oke, ada 2 solusi tadi dari Yustiana dan Wahyuni menggunakan larutan basah dan larutan basahnya itu larutan kapur, Bu, gitu ya. Bisa larutan kapur. Nah, jadi nanti kalian nih mengidentifikasi zat pewarna pada makanannya menggunakan larutan basah, menggunakan larutan kapur. Oke. Sekarang Ibu bagikan ya LKPD-nya. Membagikan LKPD-nya Ibu nih. Nanti kalian melakukan praktikum uji makanan dan mengisi LKPD-nya. Nah, sudah ya Ibu bagikan LKPD-nya. Coba kalian baca LKPD-nya nih, apa petunjuk-petunjuknya, petunjuk untuk melakukan praktikumnya. Itu ya. Nah, kalian nanti melakukan praktikumnya itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Hati-hati dalam melakukan percobaannya, melakukan praktikumnya harus sesuai dengan langkah-langkah supaya hasilnya itu maksimal, hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti gitu ya. Nah, oke, sekarang siapkan nih alat dan bahan untuk praktikumnya. Ayo. Nah, sekarang ayo silahkan kalian melakukan praktikum ya. Ayo melakukan praktikum. Ingat, praktikum ini kalian itu dinilai. Selama praktikum ini dinilai apa tadi? Keterampilan, penilaian keterampilan ya. Oke, sekarang kalian melakukan uji zat pewarna pada makanan. Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Sudah, Ibu.
Kelompok lainnya sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, praktiknya sudah. LKPD-nya sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Sekarang kalian presentasikan nih hasil dari praktikum kalian. Hasil dari praktikum kalian dipresentasikan. Coba siapa dulu nih yang mau mempresentasikan hasil dari praktikumnya? Siapa? Ayo. Ibu tunjuk ya? Ibu tunjuk? Siapa dulu? Saya, Tika. Bu. Oke, Iya, saya. Tika. Oke, sebelum Tika ya. Sebentar, Ibu tampilkan hasil LKPD dari kelompok Tika ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hasil pekerjaan kelompok kami yang beranggotakan Tika, Yuliana, Ella, Taufan, dan Julius. Rumusan masalah dari video yang tadi sudah Ibu tampilkan adalah tentang bagaimana cara mengidentifikasi zat pewarna pada makanan. Solusinya adalah dengan menggunakan larutan basa atau larutan kapur. Berdasarkan percobaan, didapatkan hasil bahwa sampel nasi kuning A warna awalnya adalah berwarna kuning. Akhirnya ketika diteteskan oleh larutan kapur, dia menjadi kuning kemerahan, dan disimpulkan bahwa nasi kuning A ini mengandung zat pewarna alami. Pada nasi kuning B dan C itu warna awalnya kuning, warna akhirnya juga kuning, tidak mengalami perubahan, sehingga kelompok kami simpulkan bahwa sampel nasi kuning B dan C adalah zat pewarna buatan. Seperti itu. Pertanyaan di LKPD-nya nomor 1, bagaimana perubahan warna yang terjadi setelah sampel nasi kuning dicampur dengan larutan basa? Nah, hasilnya adalah ada perubahan menjadi warna kuning kemerahan. Nomor 2, bagaimana perubahan warna yang terjadi setelah sampel nasi kuning B dicampur dengan larutan basa atau air campur? Tidak ada perubahan, tetap berwarna kuning. Begitupun pada sampel nasi kuning yang C. Nomor 4, bagaimana ciri-ciri makanan yang mengandung zat pewarna buatan? Ciri-cirinya adalah berwarna mencolok dan cerah. Menurut kalian, apakah makanan yang mengandung pewarna buatan aman dikonsumsi? Nah, menurut kami tidak aman. Jika dikonsumsi terlalu banyak dan sering akan mengganggu kesehatan kita di kemudian hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Tika. Tepuk tangan. Bagus sekali ya presentasinya, membacakan hasil dari mempresentasikan hasil dari pengamatan. Oke, bagus. Nah, sekarang apa nih kesimpulan dari praktikum kali ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oke, Julius. Iya, siap Julius. Ya, bahwa pewarna kunyit alami memiliki sifat sebagai indikator asam dan basa. Artinya, kunyit akan berubah warna menjadi lebih tua saat suasana basah atau dicampur dengan air kapur. Sedangkan pewarna buatan tidak. Pewarna kunyit alami memiliki kandungan zat organik yang mudah didegradasi atau dihancurkan. Sehingga jika ditambahkan larutan basah,
atau air kapur akan melarutkan dan luntur. Sedangkan pewarna buatan umumnya dibuat dari zat-zat anorganik yang sulit degradasi. Zat-zat warna buatan memiliki sifat yang mampu melekat sangat kuat, Bu, sehingga tidak mudah luntur. Itu, Bu, kesimpulan percobaan hari yang kita sudah lakukan hari ini. Oke, terima kasih Julius sudah menyampaikan kesimpulan dari praktikum kali ini. Tepuk tangan untuk Julius. Oke, dan itu ya kesimpulannya tadi yang disampaikan oleh Julius. Oke, semuanya sudah tampil semuanya nih, sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, sekarang Ibu mau kasih hadiah buat yang kelompoknya paling bagus, kelompoknya luar biasa. Itu kepada kelompoknya Tika. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Tika menjadi kelompok terbaik nih ya, kelompoknya Tika. Bisa menjadi motivasi untuk kelompok-kelompok lain nanti di praktikum selanjutnya kalian harus lebih baik lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai nih praktikumnya sudah. Nah, jadi setelah melakukan uji zat pewarna pada makanan, kita bisa mengetahui mana yang menggunakan pewarna buatan, mana yang menggunakan pewarna alami. Jadi kalian bisa nanti kalau saya mau jajan yang berwarna-warni tapi pakai zat pewarna nih, enggak, jangan yang itu gitu. Misal yang nasi kuning nih, kan di sekolah ada nih nasi kuning ya, di kantin ada nasi kuning. Pilih nih yang mana yang menggunakan pewarna alami. Jadi kalian bisa lebih selektif lagi. Kalian bisa lebih selektif lagi nih. Jadi mengetahui mana yang pakai pewarna alami. Bisa kan tadi ciri-cirinya ya, dilihat dari ciri-ciri si makanan yang menggunakan pewarna buatan. Itu lebih mencolok dan cerah warnanya gitu. Jadi nanti kalian bisa pilih nih makanan yang memakai pewarna yang alami ya. Oke. Selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan apa nih simpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Cung atau Ibu tunjuk? Tidak ada, dia tidak ada yang mau menyampaikan kesimpulan. Ada tidak? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk. Saya Bu Yustiana. Oke, Yustiana, boleh. Ayo, apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Yustiana? Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini itu yang zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman, Bu. Kemudian, itu zat aditifnya ada yang bersifat alami dan buatan. Kalau yang zat aditif dapat berupa bahan pewarna, pemanis, bisa juga pengawet, penyedap, dan pemberi aroma. Jadi kita dapat menguji zat pewarna makanan dengan menggunakan larutan basa, Bu, yaitu larutan kapur untuk mengetahui pewarna buatan atau pewarna alami. Oke, terima kasih Yustiana sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini itu ya. Kesimpulannya itu ya, zat aditif itu zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan pada makanan dan minuman. Terus zat aditif itu ada zat yang alami, bersifat alami, dan buatan. Terus zat aditif itu berupa apa aja nih? Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan pemberi aroma. Terus kita juga bisa mengidentifikasi atau menguji
zat pewarna itu alami atau buatan? Salah satunya dengan cara menggunakan larutan basa. Salah satunya itu larutan kapur. Itu ya simpulan dari pembelajaran hari ini yang sudah tadi disampaikan oleh Yustiana. Sangat luar biasa. Nah, sekarang sudah selesai nih. Sekarang Ibu mau memberikan tugas evaluasi. Ibu bagikan soalnya ya. Kalian isi dengan baik, dengan benar. Oke, biar nilainya bagus. Oke, Ibu bagikan ya. Apa namanya nih tugas evaluasinya. Ini penilaian pengetahuan. Yang tadi disampaikan di awal ada penilaian pengetahuan nih. Nah, ini sekarang penilaian pengetahuan. Oke, Ibu kasih waktu buat mengisinya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Kumpulkan ya ke Ibu nanti, kumpulkan. Evaluasinya sudah selesai. Oke, sekarang Ibu melakukan refleksi nih. Ibu mau tanya apa makna pembelajaran hari ini menurut kalian? Coba, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu Yuli. Oke, Yuli, apa? Ayo, gimana ya pembelajaran hari ini nih? Maknanya itu apa ya? Menurut saya, maknanya adalah dengan mempelajari cara menguji makanan yang mengandung pewarna buatan, kita jadi bisa lebih memilih lagi ketika akan makan, terutama yang warnanya mencolok. Kita bisa lebih selektif lagi dalam memilih makanan, Bu. Oh iya, oke Yuli, itu pembelajaran bermaknanya. Nah, terus bagaimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkankah atau seperti apa? Coba. Siapa yang mau menyampaikan? Oh iya, menyenangkan Bu, seru banget. Asik. Asik, oke. Terus ada nggak nih yang mau menyampaikan sarannya untuk pembelajaran berikutnya seperti apa? Coba, siapa yang mau? Saya Bu, Wawan. Wawan. Oke, apa Wawan? Apa nih sarannya buat pembelajaran berikutnya? Bu, kalau bisa pertemuan selanjutnya praktek lagi ya Bu, biar kami di kelas itu seneng terus gampang pahamnya Bu. Praktek lagi, oke. Biar seneng ya pahamnya, biar lebih paham lagi kalau praktikum gitu. Iya, siap Wawan masukannya. Oke, ada lagi nggak? Tidak ada? Ada lagi atau tidak? Apa hanya Wawan saja? Semuanya sama seperti itu? Ya, pengen praktikum. Sama Bu. Sama Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian itu tentang dampak zat aditif pada kesehatan. Jadi kalian di rumah nanti silakan baca, kalian cari di internet, di buku, di YouTube itu tentang dampak zat aditif pada kesehatan. Itu kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya, kalian sangat luar biasa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan